apakah dokter-dokter kita ini, dokter-dokter di TTS ini mampu menghidupkan kembali nyawa yang karena kelalaian dia, karena kealpaan dia, karena perbuatan dia, lalu mengorbankan nyawa orang lain atau nyawa pasien. Ini yang menjadi masalah. Dokter dan ASN RSUD SOE ancam mogok, praktisi hukum siap gugat RSUD SOE. Timor Tengah Selatan tanda hubung interpolbayangkara.com, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD SOE Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT diduga setelah telantarkan pasien Vincentia Tamonok, almarhum hingga meninggal dunia pada tanggal 9 September tahun 2023 lalu. Hari ini Rabu tanggal 13 September tahun 2023 pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD SOE kembali berulah telantarkan pasien rawat inap dengan cara memasang spanduk yang bertuliskan pemberitahuan. Mohon maaf, kami dokter ASN RSUD SOE tidak memberikan pelayanan kepada pasien sampai hak-hak kami dibayarkan. Terima kasih, demikian tulisan pada spanduk yang dipasang di depan gedung RSUD SOE sebagai bentuk protes akibat hak keuangan mereka selama 6 bulan yang belum dibayarkan Pemda Kabupaten TTS hingga saat ini. Tak hanya spanduk, dokter dan ASN RSUD SOE juga terbitkan sepucuk surat dinas yang beredar di berbagai grup WhatsApp, nomor 05IXKOMDIK-RSUD 2023, perihal pembayaran insentif dokter ASN RSUD SOE, yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Selatan, pada intinya menuntut Pemda TTS untuk segera membayar hak keuangan insentif mereka. Jika tidak bayarkan maka dokter dan ASN tidak akan melayani pasien di RSUD SOE terhitung sejak tanggal 13 September tahun 2023. Aksi protesnya dokter dan ASN RSUD SOE Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat, memantik pemerhati sosial yang juga adalah Direktur Cabang Lembaga Bantuan Hukum LBH Iustitia Biva TTS NTT, Agustinus T. Kabanamtuan, SH, ketika temui di kediamannya, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, juga angkat bicara. Ia kritisi tindakan tak terpuji para oknum dokter dan ASN RSUD SOE yang menunjukkan sikap tak terpuji itu di depan publik. Pasalnya tindakan tak terpuji itu hanya akan menimbulkan gangguan psikologi total bagi pasien tetapi lebih dari itu bisa menimbulkan kematian bagi pasien yang sedang menjalani perawatan inap di RSUD SOE. Berita selengkapnya bersama Agustinus T. Kabanamtuan SH. Berkaitan dengan peristiwa kematian yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kabupaten TTS seharusnya tidak terjadi seperti yang terjadi, karena kalau dokter, para perawat menemukan pasien yang dalam keadaan darurat atau gawat darurat, kalau tidak mampu menangani, makanya harus dirujuk ke rumah sakit yang mampu untuk menangani pasien yang demikian, yang dalam keadaan kritis. Tidak mestinya dibiarkan sampai meninggal seperti yang terjadi pada tanggal 9 itu. Itu hal yang patut kita sayangkan terjadi di TTS. Ini menandakan bahwa para dokter dan perawat di TTS tidak mampu mengurus rumah sakit umum di TTS ini. Terlepas dari itu, peristiwa hari ini menggemparkan dunia medis atau dunia kedokteran di seluruh dunia dan Indonesia terkhusus Kabupaten TTS. Kenapa demikian? Dokter tidak boleh menggunakan alasan apapun untuk melakukan mogok, karena dia berurusan dengan manusia. Dia bukan berurusan dengan benda, tetapi dia berurusan dengan nyawa manusia. Ketika dia melakukan mogok dan tidak menangani, tidak menolong pasien, maka risikonya sangat besar terhadap
keselamatan jiwa pasien yang dalam keadaan darurat atau yang sedang ada dalam penanganan dan perawatan di rumah sakit umum daerah. Kalau misalkan mereka mogok, para perawat, para dokter mogok dan tidak melakukan penanganan medis secara baik terhadap mereka, kalau nyawa mereka korban, apakah dokter-dokter kita ini, dokter-dokter di TTS ini mampu menghidupkan kembali nyawa yang karena kelalaian dia, karena kealpaan dia, karena perbuatan dia, lalu mengorbankan nyawa orang lain atau nyawa pasien. Ini menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat TTS. Alhasil, kalau misalkan ada yang mengalami rujukan dari puskesmas di seluruh TTS, dirujuk ke rumah sakit SOE, lalu kalau datang ditolak mau dibawa ke mana lagi? Karena di TTS hanya ada satu rumah sakit rujukan, yaitu rumah sakit umum daerah SOE. Tidak ada rumah sakit lain lagi. Nah, kalau terjadi demikian, para pasien itu mau ditaruh di mana? Apakah mereka itu perlu dibuang begitu saja atau dibiarkan begitu saja? Nyawa manusia berharga sehingga harus diselamatkan. Saya kira itu penting, Di hukum ini ada berbagai pelanggaran. Pertama, kita lihat dari sisi etika profesi dokter. Ada beberapa pasal dalam etika profesi dokter yang seharusnya dokter tidak boleh menolak untuk melayani pasien. Itu dari sisi etika. Karena apa? Mengingat sumpah dokter. Dokter harus melayani insani, yaitu manusia. Karena itu wajib, tidak ada istilah dokter mogok lalu tidak melayani pasien. Maka ada beberapa pasal yang jelas dilanggar oleh para dokter yang ada di rumah sakit umum. Itu dari sisi etika profesi, kode etik profesi dokter. Itu pasal 1, itu setiap dokter wajib menjunjung tinggi dan menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter itu. Lalu merujuk pada pasal-pasal lain, yaitu ada pasal pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 3, 14, 17. Itu wajib. Dokter tidak ada alasan apapun untuk tidak melayani pasien. Apalagi dia punya tunjangan. Tidak berhubungan dengan pokok gajinya. Sewaktu-waktu pemerintah daerah akan bayar. Kalau itu yang jadi alasan, karena uang itu tidak akan hilang, karena itu melekat pada hak mereka, kecuali gaji mereka yang tidak dibayarkan. Nah, itu lain hal. Tapi kalau sampai alasan hanya insentif tidak dibayar, alhasil ini sangat merugikan masyarakat TTS secara keseluruhan, dan terkhusus para pasien yang menderita berbagai jenis penyakit yang sekarang menginap di rumah sakit umum daerah. Kalau kaitan dengan pidana, setiap kelalaian dokter karena akibat tidak profesional menjalankan tugas dia sebagai dokter, itu bisa dipidana. Itu akan dipidana oleh keluarga korban yang mengalami perbuatan
dan kelalaian atau ketidakmampuan dokter, apalagi dengan cara yang demikian. Itu dari sisi pidana. Kalau dari sisi perdata, ya saya mewakili masyarakat, saya akan berupaya mengajukan gugatan class action terhadap rumah sakit umum daerah. Karena ini sangat merugikan masyarakat TTS. Perbuatan para dokter, para perawat, manakala tidak melakukan pelayanan ini sangat merugikan rakyat TTS. Dan saya kira saya sebagai praktisi hukum yang ada di LBH Yus Titia di Timur Tengah Selatan, saya akan melakukan gugatan class action terhadap rumah sakit umum daerah, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, karena perbuatannya sangat merugikan banyak orang. Saya kira itu hal pentingnya. Ya. Terima kasih.